Pak, kenapa tega membunuh pacarnya, Pak? Kenapa kau bunuh? Kenapa, Bang? Kau jawab lah kalau orang bertanya. Hah? Hah? Ya. Ayo kau menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang pria bertubuh kurus tampak berusaha kabur dari sebuah kamar kosnya yang terletak di lantai 2. Dia berusaha meloncat dari lantai tersebut menuju ke atap bangunan tetangga. Seketika suasana sekitar kawasan Jalan Bah Binonom, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar siang itu menjadi heboh. Serombongan orang terlihat berlari mengejar pemuda kurus tersebut dan akhirnya dengan bantuan warga si pemuda kurus itu berhasil ditangkap. Serombongan orang yang sejak awal mengejarnya pun kemudian membawa pemuda tersebut ke kantor kepolisian terdekat. Belum ada yang tahu pasti siapa pemuda kurus tersebut dan mengapa sampai digiring ke kantor polisi. Tapi kabarnya pemuda itu ada kaitannya dengan hilangnya seorang gadis yang telah 3 hari tidak pulang ke rumah. Benarkah kabar tersebut? Apa cerita di baliknya? Kita ikuti sebuah kisah kasus dari Pematang Siantar ini sampai akhir ya sobat. Ini diawali dari orang tuanya yang mencari anaknya tidak pulang dan tidak ada kabar selama 3 hari. Kemudian mencari tempat kos-kosan yang dekat tujuannya sebagai pacarnya. Juliana Boru Sihombing Lumbantoruan atau biasa dipanggil dengan nama Maya Sihombing adalah seorang wanita muda berusia 27 tahun yang memiliki paras manis dengan lesung pipi di wajahnya. Maya saat ini sudah bekerja dengan berjualan paket pulsa di sebuah counter yang berlokasi di loket bis Parisma di kawasan Parluasan, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Selain berjualan paket, kabarnya Maya juga sedang atau akan berkuliah lagi. Dan hal inilah yang sedang sering dibahasnya dengan sang kakak, Dewi Sihombing, mengingat sebentar lagi sudah memasuki tahun ajaran baru. Selain 2 hal tersebut yaitu berjualan dan memikirkan mengenai kuliahnya, ada satu hal lagi yang selalu memenuhi ruang pikiran dan hatinya, yaitu mengenai hubungannya dengan sang kekasih yang sudah berjalan selama 7 tahun. 7 tahun sobat, yang berarti hubungan ini sudah Maya jalani sejak usianya 20 tahunan. Nama pemuda yang beruntung mendapatkan hati Maya adalah Johan Sitorus, usianya 30 tahun dan bekerja sebagai wira swasta, tapi tidak didapatkan info mengenai jenis usaha apa yang dijalankannya. Johan sendiri adalah warga dari Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, dan tampaknya pemuda tersebut sangat-sangat mencintai Maya sang kekasih. Hubungan selama 7 tahun tentu saja mereka berdua sudah melewati berbagai masa suka dan duka ya. Namun entah mengapa belum juga ada perjalanan ke arah yang lebih serius yaitu jenjang pernikahan. Tapi keduanya juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Maya dan Johan terus saling berusaha menjalin kesetiaan satu sama lain di antara mereka. Dan salah satu upaya untuk menjaga kesetiaan tersebut adalah Maya dan Johan memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah kosan yang cukup bagus dan besar karena bangunan tersebut merupakan bekas dari Hotel Cahaya Kasih Pematang Siantar yang terletak di Jalan Bah Binonom, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Sudah sekitar 6 bulan lalu, Johan dan Maya menempati kamar nomor 1 sepertinya yang terletak di lantai 2 bangunan. Tapi sepertinya Maya sendiri masih sering pulang ke rumahnya yang terletak di Kabupaten Simalungun yang berjarak sekitar kurang lebih 1 jam dari Kota Pematang Siantar. Seperti pada hari itu, Rabu tanggal 18 Juni 2025, Maya pulang ke rumahnya. Tapi kemudian keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 19 Juni 2025,
Maya pergi sekitar pukul 10 pagi dari rumahnya tanpa berpamitan kepada keluarga. Saat itu keluarga hanya menduga jika Maya pergi ke rumah seorang temannya yang ada di kawasan Parluasan, kawasan yang sama dengan tempat kerja Maya. Mereka pun tidak terlalu mengkhawatirkan kepergian Maya yang tanpa pamit saat itu. Terlebih lagi sekitar pukul 12:40, Dewi Sihombing sang kakak menerima pesan WhatsApp dari Maya yang menanyakan apakah dirinya masih bisa kuliah atau tidak. Komunikasi antara Maya dan sang kakak mengenai pendidikan ini pun terus terjalin saat itu. Sampai malam hari, sekitar pukul 19:49, Maya masih membalas pesan dari Dewi. Dan karena hari sudah malam kala itu, maka komunikasi WhatsApp itu pun berakhir saat itu juga. Keesokan harinya, yaitu Jumat tanggal 20 Juni 2025, Dewi Sihombing mengirimkan pesan WhatsApp lagi ke nomor adiknya Maya. Saat itu sekitar pukul 10 pagi. Tapi tidak ada lagi balasan dari sang adik. Ditunggu dan ditunggu. Maya tidak juga membalas pesan tersebut dan mungkin tidak akan pernah bisa membalas pesan itu. Karena sampai keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 21 Juni, Maya tidak juga bisa dihubungi sobat. Keluarga pun mulai khawatir akan keadaan Maya. Kemana Maya? Kenapa Maya tidak berkabar? Tidak seperti biasanya sobat. Dan berbagai pikiran lain mengusik ketenangan keluarga Maya Sihombing saat itu. Sampai akhirnya seorang abang ipar dari Maya yang bernama Bang Cepta Panjaitan pun mulai bergerak mencari keberadaan sang adik ipar. Ditemani oleh beberapa anggota keluarga lain, Bang Cepta mulai mencari informasi di mana sang adik tinggal. Sampai akhirnya diperolehlah informasi bahwa Maya tinggal di sebuah kamar kos di bekas Hotel Cahaya Kasih. Maka pergilah rombongan keluarga tersebut ke lokasi itu. Sesampainya di sana, mereka menemui seorang penjaga kosan yang bernama Junho Tambunan. Dari keterangan sang penjaga tersebut, keluarga semakin yakin bahwa Maya memang tinggal di kosan itu. Bahkan sudah sejak 6 bulan lalu, kata si penjaga kos. Setelah itu, Junho pun menunjukkan kamar yang dihuni oleh Maya, sebuah kamar yang terletak paling ujung depan di lantai 2 bangunan. Bang Cepta dan keluarga berjalan menuju ke kamar tersebut. Tapi ketika akan membuka pintunya, ternyata terkunci sobat. Mereka ketuk-ketuk pintu dan panggil nama Maya, tapi tidak juga ada jawaban dari dalam. Mereka kemudian memutuskan untuk membuka paksa saja pintu tersebut. Pada detik-detik itulah kemungkinan saat Bang Cepta dan rombongan sedang bergerak untuk meminta izin kepada penjaga kosan atau sedang bergerak untuk mencari alat guna membuka paksa pintu, tiba-tiba saja keluarlah seorang pemuda dari dalam kamar yang dengan cepat kabur berlari berusaha melompat ke atap bangunan sebelah dari lantai 2 kosan. Sontak pihak keluarga Maya pun teralihkan perhatiannya ke arah pemuda kurus tersebut dan mereka segera berusaha menangkapnya. Suasana sekitar kosan menjadi heboh. Pemuda tersebut tidak lama kemudian terkepung dan akhirnya berhasil diamankan oleh pihak keluarga Maya. Karena keluarga merasa curiga dengan aksi pemuda bertubuh kurus tersebut, mereka pun kemudian membawanya ke kantor kepolisian setempat, yaitu ke Polsek Siantar Utara. Di sana mereka menceritakan semuanya, termasuk hilangnya anggota keluarga mereka, yaitu Maya Sihombing. Dan oleh petugas Polsek, pihak keluarga disarankan untuk membuat laporan orang hilang terlebih dahulu ke Polres Pematang Siantar. Saat itu sang abang ipar merasa sangat-sangat curiga kepada si pemuda bertubuh kurus yang tidak lain adalah Johan Sitorus itu. Cipta pun menanyai pemuda tersebut dan menanyakan apakah ada membawa barang berharga milik Maya. Sampai di sini Mbak Tiwul belum pasti yakin ya apakah Bang Cepta mengenali pemuda kurus tersebut sebagai Johan, yaitu kekasih dari Maya atau tidak. Tapi kok kayaknya enggak ya. Gerak-gerik si Johan pun semakin lama semakin membuat Cepta curiga. Maka dia pun memutuskan untuk kembali ke kosan tadi, di mana mereka sebelumnya tidak ada yang sempat masuk ke dalam kamar kosan karena fokus mengejar Johan. Cepta dan keluarga sampai di kosan, menemui penjaga untuk meminta izin masuk ke kamar Maya lagi. Setelah diizinkan, mereka bergerak ke arah kamar, membuka pintunya. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat bahwa tubuh Maya Sihombing berada di kasur dengan kondisi yang bengkak dan sudah kaku sobat. Bahkan sudah mulai tercium aroma yang kurang sedap. Maya sudah tiada.
Bang Cipta dan keluarga segera melaporkan penemuan ini ke Polsek Siantar Utara dan memberitahukan kepada personel Polsek bahwa anggota keluarga yang mereka cari tadi sudah ketemu, tapi dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Pihak keluarga dan tim kepolisian pun segera bergerak menuju ke kosan ex-hotel tersebut. Mereka melihat bahwa tubuh Maya terbujur kaku berpakaian lengkap dengan kedua tangan tampak sedikit melayang karena sudah kaku. Bagian tubuh mulai membengkak dan tampak banyak bekas cairan merah yang sudah mengering di area leher sampai merembes ke baju dan kasur. Mereka pun segera membawa tubuh Maya ke instalasi forensik dan mediko legal RSUD Jasamen Saragih untuk proses autopsi, di mana hasilnya adalah ada bekas serangan sajam di bagian leher korban serta jeratan di bagian tersebut juga. Tampaknya korban kehilangan nyawa akibat kehabisan nafas dan juga kehabisan cairan merah. Dan untuk bagian perut yang tampak membesar itu adalah karena gas yang terbentuk akibat proses alami tubuh. Jadi bukan kehamilan seperti pada isu yang sempat beredar ya sobat. Tim medis memastikan bahwa Maya Sihombing tidak dalam posisi hamil. Di sisi lain, di kantor kepolisian Johan Sitorus yang telah ditahan pun mulai diinterogasi, di mana awalnya dia sempat menyangkal, tapi akhirnya Johan mengaku dan menceritakan motif serta kronologinya. Kita masuk ke motif serta kronologi sesuai keterangan tersangka ya sobat. Jadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 tersebut Maya dan Johan sedang berbaring santai bersama. Namun sebenarnya Johan sedang merasa sangat cemburu kepada Maya saat itu. Karena saat Maya tidur, Johan sempat membuka HP sang kekasih dan menemukan sebuah chat dari pria lain dengan emoji lope-lope katanya. Johan pun mulai mengkonfrontasi Maya. Dia bertanya, "Sudah berapa kali kau tidur dengannya?" Maya menjawab tapi tidak menjelaskan. Dia hanya berkata, "Semua urusan kau campuri." Johan mulai kesal dan semakin memuncak emosinya. Seketika itu juga sudut matanya melihat sebuah obeng yang dia gunakan untuk mengganjal tirai di jendela kamarnya. Johan berjalan mengambil obeng tersebut, kemudian berbalik mendekati tubuh Maya sang kekasih. Dan langsung dengan cepat tanpa babi bu, Johan serangkan benda tersebut ke leher sang kekasih sangat dalam sampai tenggorokan sobat. Cairan merah mengalir deras dan lebih di luar nalarnya lagi. Johan melakukan hal tersebut sambil berkata, "Minta maaf aku ya, sayang kali aku samamu, sayang kali aku samamu." Sembari terus memegang obeng tadi dengan kencang. Setelah itu dicabutnya. Maya yang tentu saja terkejut tapi tidak berdaya hanya bisa berusaha menutupi bekas serangan di lehernya dengan kedua tangannya. Tapi Johan tidak berhenti sobat. Telapak tangan kirinya dia gunakan untuk menjerat leher sang kekasih. Tangan kanannya dia gunakan untuk memeluk tubuh sang kekasih. Kedua kakinya dia rapatkan untuk mengunci dua kaki sang kekasih. Maya tidak lagi bisa bergerak, berteriak, atau hanya sekedar meronta. Tubuhnya melemas dan semakin lemas. Sekitar 5 menit berlalu, kuncian Johan pun mulai dilepaskan. Maya masih bernafas, tapi sangat lemah. Satu persatu nafas keluar dari Maya. Ada sedikit suara desahan menahan sakit kala itu. Melihat itu Johan melepas kaos merah yang dipakainya, kemudian dia tutupkan ke bagian leher yang tadi diserangnya. Sampai akhirnya Johan mendengar suara dengkuran dari sang kekasih. Maya atau Juliana Boru Sihombing pun menghembuskan nafas terakhirnya saat itu sobat. Johan kemudian merasa sangat kasihan ketika melihat sang kekasih telah meregang nyawa. Dia berkata berulang-ulang, "Sayang kali aku samamu, sayang kali aku samamu." Johan merasa sangat sedih dan bersalah. Dia bersihkan cairan merah di tubuh sang kekasih dan juga yang ada di kasur. Kemudian dia gantikan baju sang kekasih dengan baju tidur yang bersih. Setelah itu Johan membersihkan dirinya sendiri dan berganti pakaian. Selama 3 hari itu, yaitu tanggal 19, 20, sampai 21 pagi, Johan tidur bersama tubuh tidak bernyawa sang kekasih. Sampai akhirnya dirinya ditangkap dan kejahatannya terbongkar. Sehingga bisa disimpulkan dari cerita ini bahwa motif Johan adalah karena cemburu setelah melihat pesan dari pria lain di handphone Maya. Penyelidikan awal, motifnya awal ya cemburu karena
Atas tindakannya ini, Johan Sitorus pun dijerat dengan pasal 338 mengenai pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Untuk pasal 338 ancaman hukumannya maksimal 20. Demikian sobat, kisah kasus dari pematang siantar kali ini. Maya atau Juliana Sihombing yang cantik harus meregang nyawa di tangan kekasih selama 7 tahunnya ini. Lagi-lagi ya, saking cintanya, sehingga seolah menghabisi nyawa adalah jalan yang benar agar pasangan tidak lari ke pelukan pria lain. Sama sekali tidak untuk ditiru ya sobat, karena kalau jodoh pasti tidak kemana, semua di tangan Tuhan. Seperti kepanjangan dari nama Johan sendiri sebenarnya, Johan, jodoh di tangan Tuhan. Semoga saja pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ini ya sobat. Dan untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh Juliana Sihombing, semoga senantiasa diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Jangan lupa tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar ya. Terima kasih buat sobat Baktiwol semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.